Dengan daftar kecil perusahaan yang sudah didapat, investor dapat menganalisis sumber daya dan kemampuan setiap perusahaan untuk mengidentifikasi perusahaan yang mampu menciptakan dan mempertahankan keunggulan secara kompetitif. Analisis dapat berfokus pada pemilihan perusahaan dengan rencana bisnis yang masuk akal, manajemen yang solid, dan keuangan yang sehat. Rencana bisnis, model, atau konsep akan memberikan landasan di mana semua hal lain akan dibangun. Jika rencana, model, atau konsepnya buruk, maka hanya akan ada sedikit harapan bagi bisnis tersebut. Untuk bisnis baru, pertanyaannya mungkin seperti ini. Apakah bisnisnya masuk akal? Apakah bisnisnya visible? Apakah ada pasarnya? Bisakah menghasilkan keuntungan? Untuk bisnis yang sudah mapan, pertanyaannya mungkin seperti ini. Apakah arah perusahaan didefinisikan dengan jelas? Apakah perusahaan ini merupakan pemimpin pasar? Bisakah perusahaan mempertahankan kepemimpinannya? Untuk menjalankan rencana bisnis, perusahaan membutuhkan manajemen dengan kualitas terbaik. Investor sebaiknya melihat manajemen untuk menilai kemampuan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Bahkan rencana terbaik di industri yang paling dinamis pun bisa menjadi sia-sia dengan manajemen yang buruk. Di sisi lain, bahkan dalam industri yang dibilang matang, manajemen yang kuat dapat meningkatkan kesuksesan. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan terkait manajemen ini antara lain, seberapa berbakatkah tim manajemennya? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik? Berapa lama mereka bekerja sama? Bisakah manajemen memenuhi janjinya? Jika manajemennya bermasalah, sebaiknya kita tinggalkan. Langkah terakhir untuk proses analisis ini adalah membongkar laporan keuangan dan menghasilkan alat penilaian atau valuasi. Analisis keuangan bisa sangat panjang dan melelahkan. Namun, setelah beberapa saat, seorang investor akan mempelajari terkait metode apa yang paling berhasil dan akhirnya bisa mengembangkan serangkaian teknik analisis yang disukai. Ada banyak alat penilaian yang berbeda, dan ini tergantung pada industri dan tahap siklus ekonomi. Sebuah model keuangan yang lengkap dapat dibangun untuk meramalkan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan di masa depan, atau investor dapat mengandalkan perkiraan dari analis lain dan menerapkan sebagai metode untuk sampai pada sebuah penilaian. Beberapa rasio populer yang selama ini digunakan para analis didapatkan dengan membagi harga saham dengan penggerak nilai utama. Silahkan perhatikan tabel pada layar Anda sekarang ini. Metodologi ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan menghasilkan keuntungan dengan kelipatan tertentu dari pendapatan atau pertumbuhannya. Seorang investor dapat memberi peringkat perusahaan berdasarkan rasio penilaian ini. Mereka yang berada di kelas atas dapat dianggap overvalued, sedangkan mereka yang berada di kelas bawah mungkin dianggap undervalued. Setelah penilaian dilakukan, investor akan menyisakan segelintir perusahaan yang menonjol. Selama proses analisis, pemahaman akan berkembang tentang perusahaan mana yang menonjol sebagai pemimpin dan inovator yang potensial. Pada saat yang sama, perusahaan lain akan dianggap lamban dan tidak dapat diprediksi. Langkah terakhir dari proses analisis fundamental adalah mensintesis semua data, analisis, dan pemahaman untuk kemudian melakukan pemilihan yang sebenarnya.